Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marnia Penikfar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, definisi bahasa, sifat dan hakiki bahasa. Yang pertama, bahasa adalah salah satu bentuk komunikasi manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan sesamanya dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Karena itu, manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mengenal kebudayaan dan menciptakan berbagai wujud ide, aktivitas, hingga artefak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahasa menjadi salah satu unsur paling penting yang mempengaruhi kehidupan maupun kebudayaan manusia. Bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia karena ia menjadi alat komunikasi yang bahasa meliputi kata kumpulan, kata klausa, dan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Selain itu, dalam kehidupan manusia, bahasa juga sangat terkait dengan perkembangan budaya. Ada 3 faktor yang menunjukkan peran bahasa dalam perkembangan budaya. Yang pertama, bahasa sebagai unsur budaya. Setiap aktivitas dalam kehidupan manusia memiliki unsur bahasa di dalamnya. Maka untuk memahami perkembangan sebuah kebudayaan terlebih dahulu perlu diteliti perkembangan bahasa dalam perkembangannya. Yang kedua, bahasa sebagai penada stratifikasi sosial. Bahasa dapat menunjukkan pola hubungan dan stratifikasi sosial di suatu masyarakat. Yang ketiga, bahasa sebagai simbol budaya suku bangsa. Bahasa dapat menunjukkan simbol budaya di suatu suku bangsa. Berikutnya, sifat dan hakiki bahasa. Ada 4 dan hakiki bahasa secara umum. Yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Sejak kecil, manusia menggunakan bahasa sebagai sarana mengungkapkan dan mengekspresikan diri pada orang lain. Di tahap permulaan tumbuh kembang, bahasa anak-anak berkembang sebagai alat untuk ekspresi diri. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa dipakai buat menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Saat beradaptasi di lingkungan sosial baru, setiap orang akan memiliki bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa bisa sangat efektif kontrol sosial dan dengan memakai bahasa biasa diterapkan pada individu ataupun masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pengertian, definisi bahasa, sifat, dan hakiki bahasa. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.